Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, yang mungkin saat ini sudah menjadi orang tua murid, orang tua siswa, ataupun orang tua santri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setidaknya ada 4 hal yang harus kita cermati untuk kemudian kita bisa mengambil sikap bagaimana semestinya sikap kita sebagai orang tua santri, sebagai orang tua murid, orang tua siswa terhadap guru anak-anak kita. Yang pertama yang harus kita sadari adalah bahwa orang tua atau kita sebagai orang tua dari anak-anak kita merupakan guru pertama dan guru yang paling utama bagi anak-anak kita. Kenapa hal ini perlu disadari? Karena ketika kita menyadari hal ini, maka kita akan merasa bertanggung jawab selamanya terhadap pendidikan anak-anak kita, dan karena itu kita tidak akan terlalu banyak menuntut para guru-guru kita, guru-guru anak kita, sekolah untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Dan karena itu pula maka kita tidak akan lepas tanggung jawab. Bagaimana kita memperlakukan anak, maka sesungguhnya itu menjadi ilmu bagi anak, bagaimana ia memperlakukan anaknya. Bagaimana kita memperlakukan saudara kita, teman kita, maka itu menjadi referensi bagi anak kita, bagaimana ia akan memperlakukan saudaranya, memperlakukan temannya. Bagaimana kita memperlakukan orang tua kita, maka sesungguhnya itu menjadi ilmu baginya, bagaimana ia kemudian memperlakukan kita sebagai orang tuanya. Bagaimana kita memperlakukan guru-guru daripada anak kita, maka itu menjadi cermin bagi anak kita, bagaimana ia akan bersikap kepada guru-gurunya. Oleh karena itu, sikap kita, perilaku kita akan menjadi cermin bagi anak-anak kita. Selain itu, dengan menyadari bahwa kita adalah guru yang pertama dan yang paling utama, maka kita akan merasa bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan anak-anak kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah guru merupakan partner atau bahkan pengganti diri kita, atau bahkan orang tua kedua daripada anak-anak kita. Pengasuh, pembimbing, pembina anak-anak kita, semua itu akan menjadi partner terbaik bagi kita untuk mengarahkan, untuk membina, membentuk anak kita seperti apa yang kita inginkan. Kalau ini kita kemudian sadari, maka kita tentu akan memperlakukan partner kita dengan sebaik-baik perlakuan. Kalau kita menyadari bahwa guru itu adalah bagian dari diri kita, maka kita akan berlaku dengan sebaik-baik perlakuan terhadap guru-guru, pembina, pengasuh, pendidik anak-anak kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah guru yang baik adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan patut kita syukuri. Ketika kita menempatkan, mengamanahkan pendidikan anak kita ke sekolah yang tepat, di mana para guru-gurunya memiliki akhlak yang mulia, guru-guru yang baik, maka sesungguhnya itu adalah anugerah yang paling besar bagi kita sebagai orang tua dalam hal memberikan pendidikan anak, memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Kalau ini kemudian kita sadari bahwa guru yang baik, guru itu, pengasuh dan pembimbing anak kita adalah merupakan anugerah dan nikmat dari Allah, maka tentu kita akan memperlakukan nikmat Allah itu dengan sebaik-baik perlakuan, dengan sebaik-baik sikap. Kalau tidak, bisa jadi kita tergolong orang-orang yang kufur, tidak tahu berterima kasih. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita sadari bahwa sikap kita sebagai orang tua kepada guru, kepada pengasuh, kepada pembimbing, kepada pembina anak-anak kita di sekolah, di madrasah atau di pesantren akan mempengaruhi
keberkahan ilmu yang didapatkan oleh anak-anak kita. Bisa saja ilmu yang diterima, yang didapatkan oleh anak kita tidak dapat berkah atau hilang berkahnya karena sikap kita kepada guru-guru anak kita yang tidak layak, yang tidak pantas, atau mungkin tidak patut untuk dilakukan. Bapak Ibu sekalian, suatu saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah dimusuhi oleh orang. Kemudian orang yang memusuhi itu kemudian membuat lubang di dinding rumah daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian ia melihat aktivitas Syekh Abdul Qadir Jailani. Tiba saatnya Abdul Qadir Jailani kemudian makan bersama santrinya, dan ayam yang dimakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini diberikan kepada santrinya. Dan kemudian berita itu, pemandangan itu, cerita itu dibawa oleh yang memusuhi Syekh Abdul Qadir Jailani tadi kepada orang tua santri yang bersangkutan. Dan kemudian ia mengatakan bahwa, wahai fulan, Syekh Abdul Qadir Jailani telah memperlakukan anakmu sebagaimana pembantu atau budak. Ia telah memberikan sisa-sisa makanannya kepada anakmu. Apakah kamu akan rela dengan sikap Syekh Abdul Qadir Jailani? Mendengar cerita itu, mendengar laporan itu, kemudian orang tua tadi kemudian datang ke pesantren Syekh Abdul Qadir Jailani dan kemudian komplain dan mengatakan, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, saya mengantarkan anak saya ke pesantren ini untuk menjadi seorang yang alim, seorang ulama. Tetapi saya mendapat berita bahwa Syekh telah memperlakukan anak saya sebagai pembantu dan bahkan diperlakukan sebagaimana budak. Maka apa pendapatmu? Kata orang tua tadi. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab dengan tenang dan mengatakan jawaban yang singkat, kalau begitu bawalah anakmu pulang. Dengan seketika itu pula orang tua santri tadi yang komplain itu membawa anaknya pulang. Di tengah perjalanan, orang tua tadi tidak puas dan bertanya kepada anaknya, apa sebenarnya yang terjadi? Ternyata anak itu kemudian menceritakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani sangat perhatian, sangat peduli kepada santri-santrinya. Bahwa ada santrinya yang kaya, tetapi juga ada santrinya yang miskin. Karena bentuk kepedulian, perhatian Syekh Abdul Qadir Jailani kemudian membagi ayam, membagi makanannya kepada santrinya. Dan bagi santri, itu adalah merupakan keuntungan yang besar dan untuk ngalap barokah. Mendengar cerita itu kemudian orang tua tadi kemudian berbalik dan membawa anaknya ke pesantren Syekh Abdul Qadir Jailani dan mengatakan, ya Syekh, saya telah salah mengambil kesimpulan dan tolong terima anak saya kembali untuk menimba ilmu di pesantren ini. Maka jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan saya tidak menerima anak bapak untuk dididik di pesantren ini, tetapi Allah telah menutupi futuhnya, menutupi hatinya untuk menerima ilmu dari saya. Karena Allah akan mencabut berkahnya ilmu dari sikap orang tua terhadap guru-guru anaknya. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kisah ini akan menjadi renungan bagi kita. Karena sikap kita terhadap guru-guru anak kita akan mempengaruhi keberkahan ilmu yang didapatkannya dari guru-gurunya. Mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang bijak, bisa berpartner dengan para guru-guru anak kita, dan kita bisa berlaku baik, memperlakukan guru-guru daripada anak kita dengan sebaik-baik perlakuan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.